Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semangat dan sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol new normal. Gunakan masker saat keluar rumah, jaga jarak, sering cuci tangan, dan jangan lupa berolahraga. Semoga kita terhindar dari virus COVID-19 ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Hari ini masih mempelajari tentang gambar teknik otomotif, di mana sesi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memberi ukuran pada gambar. Silahkan disimak baik-baik materi yang akan saya sampaikan. Pastikan dicatat di buku kalian masing-masing. Jangan lupa, akhir di sesi nanti akan ada kuis yang harus kalian ikuti. Oke? Di sesi kali ini saya akan membahas tentang aturan dan cara ngasih ukuran pada gambar teknik. Disimak, kalau perlu dicatat, dan kalau nanti penjelasan saya kurang jelas, silakan nanti ditanyakan pada grup kelas. Oke? Yang pertama, gambar teknik. Apa itu gambar teknik? Gambar teknik adalah bahasa yang dipergunakan untuk memberi informasi mengenai bentuk, ukuran, jumlah, dan cara pembuatan suatu benda. Pengertian yang kedua, gambar teknik sebagai informasi dalam bidang teknik mesin dengan mengikuti standar dan ketentuan yang ada seperti standar ISO. Berikutnya, fungsi gambar teknik itu ada 3 yang perlu kita pahami. Yang pertama, sebagai penyampaian informasi. Yang kedua, sebagai sarana penyimpanan dan penggunaan. Yang ketiga, sebagai konsep perencanaan. Pemberian ukuran yang tepat pada gambar teknik yang perlu harus kita perhatikan di sini adalah: yang pertama, penunjuk ukuran merupakan syarat penting untuk melengkapi gambar teknik. Yang kedua, mencatat, menulis semua ukuran yang diperlukan untuk membuat potongan benda. Yang ketiga, jangan menulis ukuran terlalu banyak yang tidak perlu atau tidak masuk akal dalam gambar teknik tersebut. Keempat, cara penulisan ukuran yang benar. Ini yang harus kita perhatikan. Berikutnya, ada 5 prinsip menerapkan ukuran pada gambar teknik yang benar-benar harus kita perhatikan di sini. Yang pertama, ukuran yang dibuat harus jelas, sederhana, dan mudah dibaca. Kedua, menunjukkan ukuran harus diletakkan pada pandangan depan, baik pandangan utama, pada suatu benda, dan menyatakan semua bagian dari suatu konstruksi benda tersebut. Yang ketiga, jika memungkinkan, semua ukuran harus diletakkan di luar garis benda. Yang keempat, ukuran fungsional. Biasanya di situ ada lambang F-nya. Pengertian di sini adalah ukuran yang mempunyai fungsi untuk pertimbangan pemasangan. Yang kelima, non fungsional. Di situ NF. Pengertian di sini adalah ukuran yang tidak mempunyai fungsi dalam pemasangan. Berikutnya, ukuran pembantu. Di situ singkatannya adalah AUX. Di sini pengertiannya adalah
ukuran bantu yang diberikan tanpa toleransi, hanya sekedar sebagai informasi. Berikutnya, pemberian ukuran pada gambar teknik itu ada 3 macam yang sifatnya penting dan kita ketahui. Yang pertama nih, ukuran harus lengkap. Pengertiannya di sini nanti ya, kita bahas dulu semuanya. Yang kedua, ukuran harus bisa diperiksa kembali. Yang ketiga, pemberian ukuran harus sesuai dengan langkah pembuatannya. Ukuran harus lengkap. Baru di sini kita bahas. Pengertiannya adalah tempat yang sama dalam gambar teknik cukup diberi 1 kali ukuran dan diletakkan pada posisi yang jelas. Contoh gambar pemberian ukurannya bisa kita perhatikan pada gambar di bawah ini. Di sini, ya, di sini caranya ngasih ukurannya tidak boleh bertumpukan atau bertabrakan. Jadi pengasihan ukuran harus jelas dan mudah dibaca di sini. Berikutnya, yang kedua, ukuran harus bisa diperiksa kembali. Pengertian di sini adalah ukuran yang dicantumkan pada gambar harus dapat diperiksa kebenarannya pada benda yang sebenarnya. Contoh gambar ya, yang perlu kita perhatikan di sini adalah contohnya seperti ini. Di situ pengasihan ukuran yang baik dan yang benar bisa Anda cek atau Anda bisa lihat di situ. Berikutnya, yang ketiga, pemberian ukuran harus sesuai dengan langkah pembuatannya. Pengertian di sini ya adalah gambar memberi ukuran sesuai langkah pembuatannya. Contoh pada gambar pada di bawah seperti ini sama halnya tadi ya. Cari pengukurannya atau memberi ukurannya harus sesuai dengan ukuran benda bejanya di sini ya. Ini harus benar-benar diperhatikan. Berikutnya, ada beberapa cara pembuatan ukuran dalam gambar teknik. Yang pertama, skala gambar. Skala gambar di sini pengertiannya adalah perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya. Misalkan pada gambar ditulis skala di situ 1:100. Apa sih pengertiannya 1:100 di sini? Artinya setiap 1 cm pada gambar mewakili 100 cm atau 1 meter pada jarak sebenarnya. Itu pengertian skala 1:100 di situ. Contoh skala pada gambar teknik. Yang pertama, menggunakan kelipatan angka. Di situ kelipatan angkanya bisa dimulai dari 1, 2, 5 dan 10. Itu kalau menggunakan kelipatan angka pada gambar teknik. Yang kedua, gambar sama dengan benda. Yang dimaksud di sini adalah skalanya 1:1. Yang ketiga, gambar diperbesar. Pengertian gambar diperbesar di sini adalah skala 2:1, 5:1 sampai 10:1. Yang keempat, gambar diperkecil. Gambar diperkecil ini skalanya kebalikan dari gambar yang diperbesar tadi. Kalau gambar yang diperkecil skalanya 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 sampai ya
Rakit nanti bisa 1:100 di sini. Ada beberapa cara pembuatan ukuran dalam gambar teknik yang harus kita perhatikan di sini. Contohnya, panah, garis bantu, dan tata letak ukurannya. Pada penunjukan ukuran yang perlu kita perhatikan adalah jenis garis yang digunakan dalam pengukuran, yaitu dengan membandingkan antara garis gambar dengan garis ukuran di sini. Perbandingan garis gambar dengan garis ukur yang dimaksud adalah seperti tabel yang di bawah ini, ya. Di situ ada jenis gambar yang menggunakan satuannya milimeter, terus di situ ada garis gambar, terus di situ juga ada garis ukuran. Jadi kita bisa memperhatikan, ya. Contohnya di nomor 1, garis gambar ukurannya adalah 0,5. Kalau garis ukur di situ adalah ukuran 0,25. Pengukuran anak panah pada gambar teknik yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang pertama, anak panah yang diizinkan di dalam gambar teknik mempunyai perbandingan antara panjang dengan lebarnya. Saya pakai contoh di sini adalah skala 3:1. Dengan yang ditampan pada bagian anak panah tersebut. Contohnya pada gambar yang di bawah seperti ini. Ini pengertiannya. Ya, di situ ada A, ujung anak panahnya yang berwarna merah. Terus yang B itu besarnya. Ya, jadi di sini pengertiannya yang A itu adalah 3, yang B di sini ini adalah 1. Jadi skalanya adalah 3:1 di situ. Berikutnya, syarat-syarat pengukuran di dalam gambar teknik. Yang pertama, menunjukkan ukuran garis bantu dan garis ukur. Di sini, ya, yang perlu kita perhatikan, tidak diperbolehkan bertumpang tindih ataupun berpotong kecuali tidak bisa dihindari. Contohnya, ya, nanti ada contohnya gambarnya mungkin, ya. Yang kedua, garis sumbu, garis simetris dan garis gambar tidak diperbolehkan sebagai garis ukur. Di sini yang nomor 2. Yang nomor 3, pengukuran yang beruntun diletakkan dalam satu baris garis. Yang keempat, pada garis ukur yang sejajar, tiap garis ukur harus diletakkan dengan jarak yang sama dengan ukuran paling kecil di dalamnya, sehingga garis bantu dan garis ukur tidak saling berpotongan di sini. Contoh pengukuran yang salah dan kurang tepat di sini pada gambar teknik bisa kita perhatikan pada gambar di bawah ini. Ini contohnya, ya. Contohnya penggunaan atau ngasih ukuran pada suatu benda. Ini contohnya gambar A dengan gambar B di sini. Bedanya pengasihan ukuran pada benda tersebut sangat jelas sekali dan mudah dipahami adalah yang gambar B dengan ukuran yang jelas, dengan bentuk benda yang sama, tapi pemahaman di sini yang lebih jelas adalah yang digambar yang B sini. Bawahnya sama seperti itu juga, benar-benar harus kita perhatikan di sini. Terus berikutnya, contoh ukuran yang benar di dalam kaidah gambar. Pengertian di sini mungkin yang perlu kita perhatikan, ya. Di sini antara, ya, pengasih ukuran yang baik dan benar menurut kaidah di gambar teknik, ya. Di sini pengasih ukuran tidak boleh saling bertumpukan atau berpotongan dan sebagainya. Ngasih ukuran pada gambar teknik seperti yang gambar Anda perhatikan di sini itu sangat mudah, ya. Terus berikutnya kita mudah memahami juga, ya,
Terus kita juga lebih jelas menerima informasi yang disampaikan dalam bentuk gambar teknik tersebut. Berikutnya, peletakan penunjuk ukuran suatu benda pada gambar teknik haruslah mengacu kepada posisi kertas tegak dan pemutaran kertas ke kanan. Pada kedua posisi ini menunjukkan ukuran harus selalu berada di atas garis ukur dan tidak terbalik di sini. Contohnya gambarnya yang di bawah ini, kalau kita menggambar posisi kertas ini harus diperhatikan. Kenapa seperti itu? Nanti hasil gambar yang kita gambar nanti juga akan berbeda dengan ukuran yang sebenarnya. Ya, jadi ini harus benar-benar kita perhatikan untuk peletakan posisi kertasnya. Simbol pengukuran dalam gambar teknik. Simbol pengukuran di dalam dunia desain atau grafis teknik antara lain atau gambar teknik. Yang pertama meliputi penunjuk diameter, yang kedua segi, yang ketiga bola, yang keempat penunjuk bukan ukuran sebenarnya, yang kelima penunjukan chamfer ataupun radius. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh gambar yang pertama. Jenis simbol pengukuran. Jenis simbol pengukuran yang pertama tadi. Ya, pengertian di sini diameternya menunjukkan bahwa benda tersebut adalah benda dengan penampang bulat. Jadi gambarnya seperti itu. Cara pengasihan ukuran pun juga seperti itu. Yang perlu harus kita perhatikan. Yang kedua, lambang ya, menunjukkan bahwa benda tersebut adalah suatu bola dengan jari-jari sesuai dengan angka yang ditunjukkan setelahnya. Contohnya gambarnya seperti itu. Ya, cari ngasih pengukuran, ngasih ukuran pun harus seperti itu, harus standarnya pada gambar teknik. Terus yang ketiga, penunjukan busur sangkar dengan garis diagonal adalah suatu penampang segi 4. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini, ya. Ini lambangnya juga atau simbolnya pada gambar teknik. Ya, ini benar-benar harus kita perhatikan juga di situ. Yang keempat, sedangkan angka ukuran yang berada di dalam kurung menunjukkan bahwa angka tersebut mutlak atau tetap, tidak terpengaruh oleh suatu toleransi apapun. Contohnya gambarnya ya seperti ini yang Anda perhatikan ya. Terus berikutnya, untuk menunjukkan chamfer dapat dituliskan dengan besar chamfernya beserta besar sudut chamfer yang dibuat. Contohnya gambarnya seperti ini ya. Jadi di sini ukurannya 5 x 45 derajat dengan bentuk yang modelnya seperti ini. Jadi yang dimaksud chamfer ya seperti ini ya. Cara pengasihan ukurannya seperti itu. Terus yang keenam, penunjukan M12 dikali 1,75. Pengertian di sini menunjukkan bahwa benda tersebut merupakan suatu ulir metrik yang menggunakan satuan mm dengan diameter nominal 12 mm dan mempunyai kisar sebesar 1,75 mm. Di sini contohnya ya, contoh pengasihan angka atau ukurannya ya.
Terus di sini pengertiannya juga berada pada gambar yang Anda perhatikan di situ. Terus berikutnya ada beberapa cara pembuatan ukuran dalam gambar teknik yang harus kita perhatikan dan kita pahami di sini. Yang pertama, jenis pengukuran. Jenis pengukuran di sini artinya adalah sering kita kenal atau beberapa jenis, namun di sini hanya akan diberikan beberapa jenis pengukuran saja. Dikarenakan di dalam gambar sketsa tidak terlalu dibutuhkan suatu penggambaran yang terlalu rumit, namun mudah dipahami dan mudah dimengerti di sini. Ya. Berikutnya, ya, pengertian apa sih yang dimaksud dengan pengukuran berantai? Pengukuran berantai yang dimaksud adalah ukuran yang menyambung antara satu dengan ukuran yang lainnya. Sehubungan dengan toleransi pada ukuran berantai, dengan jumlah rantai ukuran yang semakin banyak, maka toleransinya semakin besar dan pekerjaan semakin tidak teliti di sini. Contohnya, gambarnya, ya, yang perlu kita perhatikan di sini cara penggunaannya atau cara ngasih ukurannya benar-benar harus kita perhatikan. Ya, ini contoh gambarnya dan ukurannya pada pengukuran berantai di sini. Yang kedua, pengukuran paralel. Apa pengertian pengukuran paralel di sini pada suatu gambar teknik? Ya, di sini adalah pengukuran paralel adalah mencantumkan ukuran yang sewajar. Mohon maaf, ukuran yang sejajar satu sama lainnya dengan toleransi masing-masing, sehingga pengukuran menjadi teliti. Oleh karena itu, pengukuran jenis ini digunakan untuk pekerjaan yang teliti. Bentuk pengukuran paralel dapat dibuat secara horizontal maupun vertikal di sini. Ini contoh gambarnya, ya. Di sini cara ngasih ukurannya, bentuk bendanya juga seperti itu. Kita juga akan mudah memahami, ya, berapa besar kecilnya atau ukurannya suatu benda tersebut yang diinginkan. Pengukuran berimpit. Apa pengertian pengukuran berimpit di sini? Pengukuran berimpit adalah ukuran yang ditumpukkan, atau mohon maaf, saya ulang lagi. Pengukuran berimpit adalah ukuran yang ditumpangkan antara satu ukuran dengan ukuran yang lainnya. Ukuran berimpit dilakukan pada suatu gambar jika dalam gambar tidak akan menimbulkan kesalahpahaman antara pembaca dan penggambar. Nah, di sini contoh gambarnya. Nah, sudah pahami? Berikutnya, pengukuran koordinat. Jika ukuran berimpit dilakukan dengan dua arah, yaitu ke arah sumbu mendatar atau sumbu X dan arah sumbu Y dengan bidang referensi di titik 0, maka akan didapat pengukuran koordinat. Pengukuran ini akan memudahkan dalam pembuatan program dalam pelaksanaan pekerjaan permesinan, khususnya yang sering digunakan adalah mesin CNC di sini. Contohnya gambarnya seperti ini, ya, antara gambar satu dengan gambar yang kedua. Di sini ini sedikit rumit, ya, untuk memahami gambar tersebut. Kenapa? Karena ini sifatnya sudah tinggi, ya. Dalam arti
benar-benar harus teliti di sini untuk mengetahui berapa besar ukuran pada gambar tersebut. Berikutnya, pengukuran elemen dengan jarak yang sama. Pengertian di sini, pengukuran jenis ini digunakan agar antara benda mendapat ukuran yang sama. Contohnya, gambarnya ya, seperti ini. Pengukuran bagian dengan jarak yang sama antara benda satu dengan benda yang lain, ataukah dengan ukuran yang satu dengan ukuran yang lain ini sama ya. Berarti di situ yang perlu kita perhatikan adalah ngasih angka atau ukuran pada gambar tersebut. Ini benar-benar harus kita perhatikan. Oke? Itu aja ya. Mungkin dalam pertemuan kali ini itu adalah pembahasan yang perlu saya sampaikan ke Anda semua. Itu adalah pengukuran ya, cara ngasih ukuran ya, yang pada gambar teknik yang benar-benar harus kita perhatikan agar benda yang kita buat nanti sesuai dengan gambar pada gambar teknik tersebut. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.